Teman-teman, selamat datang kembali di channel Jadi Ini Kreatif bersama Ricci. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan temanku, teman udah lama banget, sama-sama bergerak di bidang event organizer. Terus dia mau sharing nih, pengalaman dia dari awal banget, sebelum mengenal I.O. sampai dia ngurusin beberapa event, baik di Surabaya dan di Jakarta, sampai kepada titik suksesnya sekarang. Penasaran dong? Pengen tahu dong kisah baliknya gimana? Jadi gini. Before we continue, please subscribe and turn on the bell. Oke, halo teman-teman. Thank you. Kenalin, aku Andika. Dulu awal nih, aku dari Surabaya ceritanya. Aku temenan sama Ricci ini dari sekitar tahun 2011 lah ya. Terus backgroundku sendiri, aku sendiri ini mahasiswa akuntansi, dulu S1 akuntansi dan S2 akuntansi juga. Biasanya ya orang-orang yang nyemplung ke I.O. itu di masa kuliahnya suka terlibat sama sesuatu. Jadi dia terbiasa untuk organize something gitu. Nah, kalau Dika gimana sih pengalamannya sebelum mengenal I.O? Jadi dulu itu aku waktu kuliah dulu semester 1 sebenarnya. Awal-awal masuk nih gitu kan, itu aku kuliah di Universitas Surabaya teman-teman, di UBA ya. Dan zaman itu ospek mahasiswa baru itu masih agak serem gitu kan. Yang namanya tugas kelompok, yang namanya tugas-tugas tuh lumayan. Dan di awal tuh mau nggak mau dihadapin sama yang kayak harus bisa nge-organize satu kelas supaya tugas-tugas dan atributnya nggak salah. Dulu banget sampai seperti itu gitu kan. Terus kemudian mulai dari rekrutmen untuk organisasi mahasiswa. Dan karena aku dari SMA itu doyan banget namanya broadcasting gitu kan. Aku masuk radio kampus. Nah, di radio kampus itu aku pertama kali ya biasa ya. Jadi masih anggota biasa gitu kan, lihat-lihat ruangan, lihat-lihat studio siaran gitu kan. Terus duduk-duduk di sofa, kenalan-kenalan gitu kan. Dan lanjut ke tahun berikutnya. Waktu itu setelah jadi anggota ya, aku naik jadi BPH itu kayak badan pengurus harian. Betulnya seperti itu, badan pengurus harian gitu kan. Dan di tahun berikutnya itu udah waktunya aku buat naik lagi jadi yang lebih tinggi gitu kan, badan pengurus harian dengan level yang lebih tinggi. Dan waktu itu dari tim radio kampus yang jumlahnya 20-an orang itu turun tinggal 10 orang. Turun tinggal 10 orang, dan mau nggak mau aku sama temanku yang waktu itu jadi ketuanya, aku jadi wakilnya, mikir ini gimana caranya organisasi harus tetap hidup gitu loh, nggak boleh mati gitu kan. Kita mati-matian bikin rekrutmen, kita mati-matian rebranding event gitu kan, yang broadcaster sampai sekarang udah dikenal nih kalau nyari di YouTube atau di Facebook itu ada Next Generation Broadcaster. Itu aku rebranding dari tahun 2010 aku rebranding. Sambil jalan juga itu aku paralel. Jadi setelah aku jalan di radio kampus, aku paralel sambil jadi adminnya komunitas Yu-Gi-Oh Surabaya. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang yang di Surabaya. Setelah itu aku udah mulai masuk ke dunia kerja. Ini aku dulu waktu itu konsultan pajak teman-teman. Aku konsultan pajak kan, sampai pada titik di mana aku dikontak sama salah satu seniornya komunitas. Andika, ini bakal ada event namanya Choco Days gitu kan. Oh, aku tahu karena aku tahun sebelumnya nih di tahun 2013. Aku di tahun 2012 itu pernah datang. Aku udah berpikir, wah aku pernah ke situ tuh. Ya udah deh aku datang gitu kan. Aku datang ikut meeting gitu. Akhirnya di situ aku
jadi bendahara. Aku jadi bendahara karena backgroundku orang akuntansi ya. Aku orang akuntansi. Tahun berikutnya kita jalan lagi gitu kan. Dan aku tanya ke pendahulunya, oke, aku boleh yang kerjakan? Gitu. Oke, boleh. Nah, di sini nih aku mulai perlahan-lahan gitu sampai suatu ketika partnerku event itu namanya Gus Ari Tresnaparta dia bilang ke aku, Mas coba deh lihat ini ada event bagus banget di Jakarta itu namanya Class Cosplay gitu kan, Class Cosplay, wah apa nih gitu. Aku lihat-lihat, wah gila nih portofolionya keren-keren gitu kan, terus kemudian caranya manage, caranya menyajikan gitu ke pengunjung tuh keren abis gitu. Aku just wondering aja sih ya, just wondering, wah kapan ya aku bisa bikin yang seperti ini di Surabaya gitu. Nah, nggak hanya pingin gitu, nggak hanya pingin, Gus Ari ini juga berusaha untuk follow page-nya, terus tahu bahwa teman-teman kelas ini lagi pingin cari konten untuk bikin konten di Surabaya. Nah, waktu itu tuh kita nekat gitu kan, kita nekat, namanya apa ya, leap of faith gitu kan, namanya juga pingin belajar, ngontak dibalas, alhamdulillah enggak, ya udah gitu, kita balas, kita PM gitu. Dan ternyata aku kaget gitu kan, si Gus Ari bilang, Mas, ini teman-teman dari kelas mau datang minggu depan hari ini. Aku langsung cabut gitu kan, temenin mereka, bener-bener ajak keliling Surabaya. Ini loh tempat-tempat di Surabaya yang bisa dipakai untuk mengadakan event kelas gitu kan. Di sana itu aku mulai tanya-tanya ceritanya, tanya-tanya sejarahnya gitu kan, dan memang semua event lah ya pasti ada cerita naik turun dan segala macam. Kita sharing gitu kan, sampai perlahan aku di konsultan pajak itu selalu beberapa kali dalam setahun tuh beberapa kali ada ritmenya ya, itu harus dinas ke Jakarta. Nah di sini nih aku ngepasin jadwalnya kerjaan gitu kan, misalkan nih hari kerjaan ada harus 2 hari gitu kan, dan kapan nih kamu mau ke klien gitu, aku request aku ke klien hari Kamis sama Jumat gitu kan, atau ya ke klien hari Kamis berangkat dari Surabaya Jakarta, Jumat kerja, terus baliknya hari apa. Nah kan Sabtu Minggu kan juga hari libur ya, aku bilang aku mau balik Minggu malam atau Senin pagi. Terus Sabtu Minggunya aku ngapain di Jakarta gitu kan, aku mampir ke event teman-teman. Jadi effortku sejauh itu untuk nyoba manage waktuku, apa sih yang bisa aku kerjakan selain aku hanya ke Jakarta aja gitu kan. Aku mulai datang ke NIC, saya juga ke kelas juga gitu, aku masih jadi pengunjung ya, lihat-lihat. Ke kelas juga aku datang ke event tuh masih bawa koper isinya kerjaan kantor sama baju dan segala macam. Aku bantu di backstage, aku tanya apa yang bisa aku bantu. Di sana tuh aku baru mulai belajar. Oh, ternyata backstage tuh seperti ini ya. Wow. Ternyata manajemennya seperti ini ya. Ternyata layoutingnya seperti ini. Banyak yang aku belajar di sana gitu teman-teman. Sampai akhirnya perlahan gitu kan, aku sambil tetap jalan paralel nih kerjain Jokodesk gitu kan. Sampai teman-teman kelas tuh juga ngelihat bahwa oh, ternyata Andika ini bisa nih ngerjakan kerjaan dengan beban yang cukup berat gitu loh. Nah, singkat cerita, aku di tahun 2013 itu dapat berkesempatan untuk ngebantu Ava ID gitu kan di bagian mini stage. Aku belajar untuk tata waktunya, aku belajar untuk bikin schedule-nya dan segala macam gitu kan. Dan ternyata kalau aku handle mini stage itu nggak hanya handle artisnya aja, tapi barang-barang atau hal-hal yang dibawa artis untuk datang juga, termasuk merchandise-nya teman-teman. Jadi benar-benar dari awal sampai terakhir tuh rantainya benar-benar ngerti semua gitu. Dan alhamdulillah sih hari itu lancar semua, walaupun korbannya suaraku gitu kan, karena aku udah pernah cerita tadi sebelumnya aku anak radio kampus, aku punya background buat MC juga, dan waktu itu aku merangkap MC-nya mini stage itu cukup menghabiskan tenaga gitu kan. Oke, jadi rangkaian itu selesai yang Ava ID, aku bersyukur. Oh, alhamdulillah ini selesai dan aku bisa gitu. Belum berhenti tahun 2014, tahun 2015, 2016,
ada juga peluang gitu kan, aku diajakin untuk ngerjakan Countdown Asia tuh di lapangan di Senayan kalau nggak salah gitu, seingatku. Aku ke Jakarta lagi sendirian, aku nggak tahu timku siapa gitu kan, dan di sana aku diserahin tugas untuk jadi hospitality manager gitu kan. Tugasnya ngapain sih? Intinya sih nyiapin seluruh request-nya guest dari mulai mereka datang, gladi bersih, tampil, atau sebelum tampil nunggu dulu tampil sampai mereka selesai. Dan begitu mereka selesai langsung nyiapin untuk guest berikutnya. Request-nya beda-beda, ada yang minta kaca, ada yang minta hanger, ada yang minta snack dengan jenis tertentu, ada yang seperti itu teman. Jadi belajarnya itu dari tahun ke tahun tuh bener-bener yang intens gitu kan. Sampai tahun 2016 itu aku juga main-main ke NICSI. Aku main-main ke NICSI yang 2015 nih, sebelumnya sorry kelewat. 2015 aku sempet bantu jadi runner di Pop Culture Stage. Aku ketemu Koriji di sana. Nah, ini pertama kali juga ketemu Koriji di sana deh. Tahun 2016 itu aku dipercaya buat handle jadi stage manajernya NICSI Pop Culture. Itu yang tahun 2016. 2016 jalan dengan segala problematikanya gitu kan, yang mulai dari ternyata kendala teknis di lapangan nih, mulai dari harus sabar gitu kan, gensetnya ada trouble, KVA-nya salah yang datang gitu kan, ada harus nunggu. Bayangin ya teman-teman, aku udah dijadwalin harus mulai gladi bersih jam 5 sore, akhirnya ke pending sampai mulainya jam 8, jam 9 malam, which is aku selesai gladi bersih jam 2, jam setengah 3 pagi, dan jam 7 udah harus mulai gladi bersih lagi. Itu benar-benar pressure yang cukup buat aku belajar banyak gitu. Banyak kejadian itu, banyak lucu-lucu juga ada, sedih juga ada, senang juga ada. Tahun 2017 ini aku nggak ambil event dulu yang di Jakarta. Kenapa? Karena aku fokus buat tesisku. Aku pakai NICSI sebagai subjek tesisku juga, objek dan subjek. Kebetulan nih materi yang kerjakan di tesisku tuh tentang value chain gitu kan, tentang value chain. Gitu. Bagaimana sebuah nilai itu bisa terbentuk. Rantainya nilai itu gimana sih? Nilai dari si pengunjung, nilai dari si performer, nilai dari si exhibitor, nilai dari si AO-nya sendiri gitu. Tahun 2018 aku hanya bantu sejauh jadi LO yang di pop culture gitu kan. Sehingga pada saat itu teman-teman aku di tahun 2019 nih, ketika 18 udah lewat, 19 aku kelar tesis sama teman-teman NICSI, aku langsung ditawarin, Andika, kamu stage udah bisa, kamu LO udah bisa, kalau dikasih itu lagi kegampangan buat kamu. Aku ada satu posisi buat kamu kerjain marketingnya NICSI tahun 2019 ya. Waduh, itu aku bener-bener blank, gila, gue nggak pernah megang namanya marketing gitu. Artinya secara konsep tahu, secara etika dan segala macam tahu, tapi untuk menjalaninya sendiri tuh belum pernah. Dan alhamdulillah tahun 2019 ini dengan segala dinamikanya NICSI gitu kan, aku berhasil memenuhi target belajar dan segala macam, berhasil. Alhamdulillah juga lancar 2019. Ini nih yang bikin puncak-puncaknya karirku untuk macu, untuk bisa lebih belajar lagi gitu. Karena ilmunya ada banyak banget, teman-teman. Ada banyak banget. Jadi mulai dari yang aku cerita di kuliah, sampai komunitas, sampai kepaksa ikut event karena belum pernah tahu gimana cara jalaninnya, sampai ternyata bisa dan dipercaya gitu kan, pelan-pelan ada kepercayaan, aku bisa juga, aku tunjukin dengan hasil, sampai sekarang. Nah, sekarang ini posisinya nih, aku lagi di Jepang, jadi belum bisa handle event apapun, cuman event lagi dilanjutin sama partner yang ada di Malang. Jadi kayak gitu kalau ceritanya. Kesuksesan tidaklah instan. Ada proses bertahap seperti menaiki anak tangga. Semoga video ini dapat menginspirasikan teman-teman untuk terus bertekun dan menikmati proses menuju ke keberhasilan masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi gini kreatif bersama Richie.